Oke, di sini saya tampilkan ya, bagaimana sebuah objek ya, sebuah objek nanti saya praktekkan sebuah objek ketika dilakukan downscaling, terus kemudian dilakukan upscaling atau zooming ya, apa dampaknya ya, menggunakan dua algoritma pembesaran citra yaitu nearest neighbors dan bilinear ya. Kita perhatikan di sini saya tulis dengan program sendiri menggunakan MATLAB ya di sini. Nah, di sini adalah sebuah objek citra ya berukuran 128 kali 128 ya, di downscaling dia menjadi 64 kali 64 pixel ya. Kemudian setelah di downscaling ya, dia di upscaling atau di zooming ya menjadi 128 kali 128 dan 12 apa namanya nearest neighbor ya, pembesaran dengan algoritma NN nearest neighbor menjadi 128 128 dan ini bilinear ya, menggunakan metode bilinear 128 kali 128 kembali ke semula ukurannya ya. Jadi setelah di downscaling, dia di upscaling atau di zooming, ini dampaknya seperti ini ya. Ini yang asli dan ini hasil pembesarannya ya. Setelah dilakukan downscaling ya, lihatlah, perhatikan bahwa dengan nearest neighbor ya, objek tersebut ya bandingkan dengan aslinya itu mengalami pixelated ya ketika dilakukan pembesaran atau zooming menggunakan nearest neighbor, dan ketika dilakukan dengan pembesaran bilinear juga mengalami pengaburan ya objek tersebut. Itulah dampak dari downscaling tersebut. Ketika di downscaling dia dan dilakukan pembesaran, objek tersebut mengalami pixelated dan pengaburan. Begitu juga dengan citra uji yang lainnya ya. Ini seperti ini ya. Nah, ini citra semula 128 ke 128 dilakukan downscaling, setelah itu upscaling. Hasilnya dengan nearest neighbor itu mengalami pixelated, dan ini untuk algoritma pembesaran bilinear itu juga mengalami pengaburan ya dibandingkan dengan aslinya di sini. Bagaimana dengan jika objek tersebut 64 kali 64 di downscaling menjadi 32 kali 32 ya. Ya, ini setelah itu di upscaling atau di zooming ya menjadi 64 kali 64. Nah, perhatikan perbedaannya ya. Di sini kontur wajah masih ada, kontur tangan juga masih ada, rambut juga masih ada, bahkan baju juga masih ada ya, masih terlihat secara visual. Tetapi dengan pembesaran nearest neighbor, lihatlah hasilnya adalah pixelated ya. Fitur wajah semakin tidak jelas ya, kontur wajah, hidung apalagi, bibir, tangan juga semakin tidak semakin pixelated ya. Kalau dengan pembesaran bilinear itu mengalami pengaburan semua, jadi kontur juga semakin kabur ya karena tepi menjadi landai. Ini adalah contoh ketika citra semula adalah 32 kali 32 di downscaling menjadi 16 kali 16. Nah, inilah perhatikan hasil pembesarannya atau hasil zooming atau upscaling dengan nearest neighbor dan bilinear menjadi semakin pixelated dan ini semakin kabur ya dari yang aslinya seperti ini. Itulah dampak dari downscaling ya terhadap objek di dalam sebuah citra. Ya, ini untuk objek kelas ya, hasilnya juga sama ya, mengalami pixelated dan pengaburan akibat dari downscaling ya, dari 64 menjadi 32 kali 32. Ini untuk kasus citra semula atau objek dengan 32 kali 32 pixel, terus di downscaling menjadi 16 kali 16, setelah itu di upscaling atau di zooming menjadi dengan nearest neighbor dan bilinear, hasilnya semakin pixelated dan menjadi kabur ya. Oke, ini juga nanti akan kita demonstrasikan pada video ini juga ya, bagaimana pembuktian tangan Jessica ya, tangan Mak Lampir itu secara program ya, yang saya tulis dengan program Python ya, dengan program sendiri dengan berbagai algoritma edge detector ya, deteksi tepi ya, pre-width, Roberts cross, pre-chain, kris dan lainnya ya. Ini hasilnya Anda bisa dapatkan di PDF tersebut ya. Oke, ini juga podcast untuk penjelasan yang lebih lengkap ya dalam diskusi di Bravos Radio, diskursus.net, diskursus.net dan Reben Entertainment ya. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan ya, bagaimana dampak dari downscaling ya terhadap pengaburan objek dalam sebuah frame ya. Kita akan mempraktekannya menggunakan MATLAB GUI ya, program yang saya buat sendiri.
Jadi di sini saya menuliskan program menggunakan MATLAB GUI, di mana dua algoritma yang saya gunakan adalah nearest neighbor dan bilinear ya. Saya akan uji errornya dan dampaknya secara visual ya. Errornya parameternya adalah MSE, mean square error atau error terkuadrat rata ya. Mean square error MSE ya. Oke, kita jalankan ini programnya ya pakai MATLAB GUI. Oke, di sini. Di sini kita tampilkan dulu jika kita sebuah objek dengan ukuran misalnya objek tubuh ya, wajah. Nah, di sini terus kita lakukan uji ya. Di sini pembesaran menggunakan dua algoritma yaitu nearest neighbor dan apa namanya bilinear. Kita perhatikan di sini hasilnya ini adalah objek semula ya, berukuran 64 kali 64 di downscaling menjadi 32 kali 32. Dampaknya ketika dilakukan pembesaran ada dua di bawahnya ini dengan nearest neighbor dan bilinear. Kita perhatikan dampaknya yaitu untuk pembesaran menggunakan nearest neighbor itu terjadi pixelated ya, di mana fitur wajah menjadi konturnya menjadi pixelated dan tubuhnya juga begini, wajahnya juga tidak kelihatan, kontur mata juga menjadi kabur dan pixelated. Begitu juga dengan pembesaran menggunakan bilinear ya, ini kabur semua. Perhatikan dengan objek semula yang 64 kali 64. Oke. Ini adalah errornya ya, MSE-nya ya, terjadi distorsi, ini nilainya. Oke, kemudian jika citra ujinya adalah 32. Oke, kita lakukan pembesaran ya. Nah, ini dia. Nah, ini objek semula ya, berukuran 32 kali 32. Jika dilakukan downscaling menjadi 16 kali 16, kemudian di upscaling atau di zooming menggunakan dua algoritma pembesaran atau zooming atau upscaling yaitu dengan nearest neighbor itu hasilnya semakin pixelated ya, dan ini semakin blur ya, semakin pixelated juga dan kabur ya menggunakan pembesaran bilinear. Kemudian ketika objek lain misalnya gelas ya, kita lakukan pengujian pembesaran akibat downscaling-nya. Ini dia sebuah objek gelas ya, berisi kopi berukuran 64 kali 64, kemudian dilakukan di sebelah kanan ini downscaling menjadi 32 kali 32, kemudian setelah itu di upscaling atau di zooming dengan pembesaran nearest neighbor ya, semakin pixelated dan ini kabur ya untuk bilinear. Jika objek ujinya adalah ini, kita lakukan pembesaran, didapatkan ya misalnya objek dengan ukuran 32 kali 32, dilakukan downscaling 16 menjadi 16 kali 16 pixel, kemudian dilakukan pembesaran upscaling dengan nearest neighbor, ini semakin pixelated ya dibandingkan dengan yang citra atau objek semula. Begitu juga dengan bilinear ya, dengan makin pixelated, tepi-tepinya ini semakin pixelated ya, menjadi kuratan-kuratan dan tipak-tipak kasar ya dibandingkan semula. Oke, kemudian bisa kita uji juga untuk paperback-nya, misalnya dengan ukuran semula itu 64 kali 64 ya objeknya, terus di downscaling menjadi 32 kali 32, terus setelah itu di upscaling menjadi dengan pembesaran nearest neighbor dan bilinear, ini hasilnya semakin pixelated, ini semakin kabur ya. Itu dampak dari downscaling ya. Kemudian kita uji lagi jika paperback berukuran 32 kali 32 pixel ya. Ini dia. Ini objek dengan ukuran 32 kali 32 pixel, dilakukan downscaling menjadi 16 kali 16, kemudian di upscaling ya menggunakan algoritma nearest neighbor, ini semakin konturnya semakin rusak dan pixelated, dan bilinear juga sebegitu ya. Makin kabur, pixelated, dan tepi-tepinya menjadi tidak tegas ya. Inilah dampak dari downscaling yang dilakukan Muhammad Noor Al-Azhar ya, di mana semua objek menjadi
apa namanya yang telah di downscaling, terus dia lakukan zooming, maka objek itu bukan menjadi resolusinya semakin baik, tetapi semakin rusak ya, atau semakin kabur dan pixelated. Ini adalah bukti ilmiah ya, menggunakan dua algoritma nearest neighbor dan bilinear. Oke, kemudian kita akan mendemonstrasikan bagaimana apa namanya tampilan bukti secara ilmiah ya menggunakan edge detector, bagaimana dilakukan pengeditan manual pada jari Jessica sehingga membentuk seperti jari mak lampir ya, atau nenek lampir. Saya menggunakan forfeit ya, forfeit forensik video, bisa Anda download untuk melakukan menganalisa secara visual frame demi frame ya, bisa Anda download secara gratis. Di sini sudah saya apakan di sini. Nah ini dia. Di sini pada video ini ya, ahli digital forensik pada menit berapa ini? 4:25:23 ya. Di sini 4:25 ya, ahli digital forensik jadi saksi ini videonya 4:25. Ini. Kita lihat dulu. Di sini kita perhatikan bagaimana jari mak lampir itu ada pada waktu tayang 4:25 ya, 4:25:23. 4:25:23. Oke, kita geser dikit. Oke. Itu ya. Tadi adanya jarim alampir ya, saya kira di sini dilakukan pengeditan sehingga tercipta pergerakan seperti menggaruk ya, jari menggaruk tetapi ada kesalahan ya, dan kita tangkap basah dia sekitar 4:25:23. Kita menggunakan forfeit untuk menganalisanya frame demi frame ya. Ini dia. Ini dia, perhatikan ya, kita perbesar, kita perbesar. Ini dia ya. Di sini dilakukan manipulasi ya sehingga tercipta pergerakan seperti menggaruk, tetapi ada kesalahan editing ya di sini sehingga tercipta apa namanya jari yang memanjang seperti mak lampir ya, yang menurut saksi ahli apa namanya Muhammad Noah Lazar dikatakan itu adalah distorsi cahaya ya. Bagaimana mungkin distorsi cahaya terbentuk memanjang dan rapi seperti ini ya? Harusnya kalau distorsi cahaya dari kamera apa namanya televisi itu seharusnya adalah menyebar atau di difraksi ya, menyebar, dan ia tidak memiliki tepi tepi yang tegas seperti ini ya. Nanti kita buktikan apakah ini tepinya tegas ya. Saya kira ini menggunakan paintbrush ya, tool paintbrush atau semacamnya. Sehingga jika kita lakukan analisa, nanti akan terbukti bahwa ia memiliki deteksi apa tepi yang terdeteksi dengan tegas ya. Oke, ini dia kita majukan. Nah, ini ada beberapa frame ya. Dia manipulasi. Seperti ini. Oke. Alasannya sejajar dengan apa ya, talitas, tapi ini talitas ya. Tetapi ternyata ini adalah nanti terbukti bahwa secara algoritma edge detector dia adalah memiliki tepi yang tegas yang berbeda dengan talitas ya. Oke, saya sudah screenshot ini dan saya gunakan Python ya untuk apa namanya untuk menganalisanya ya dengan sejumlah apa namanya algoritma ya. Salah satunya Prewit, nanti kita jalankan dulu ya. Oke.
Kita jalankan. Nah, ini dia tampilannya. Di sini ada sejumlah item menu ya untuk processing, image processing dan video processing yang saya buat. Ya, untuk awalnya kita pakai algoritma edge detection ya. Misalnya prewid dulu ya. Di sini kita ambil yang sudah kita screenshot itu. Mak lampir ini. Oke, setelah itu hasilnya ini ya, kita turunkan thresholdnya untuk mengurangi difusi terhadap tepi-tepi yang halus ya. Oke, kita turunkan. Perhatikan di sini kita turunkan thresholdnya. Apakah jaring mak lampir itu terdeteksi secara algoritma atau tidak ya? Ya, bisa diperhatikan di sini ya, tepi ujung jari dari mak lampir itu terbukti ya, berbeda dengan tali tas ya. Ini melebihi dari tali tas dan ini terdeteksi tepinya secara tegas bahwa seperti dugaan saya itu dilakukan menggunakan tool seperti paintbrush dan semacamnya ya, sehingga dia memiliki tepi yang tegas ini, tepi-tepi yang tegas dan terbukti secara algoritma Prewit edge detector ya. Oke, kita coba untuk algoritma lain, misalnya Robert Cross ya. Di sini mak lampir ya, lampir. Oke, ini karena programnya saya gunakan untuk menguji dengan ada draw. Untuk sementara ini kita drawnya kita tiadakan ya, standar definitionnya, terus thresholdnya kita kurangi. Kurangi terus. Ya, bisa diperhatikan di sini ya bahwa jari mak lampir juga terdeteksi ya secara tegas ya tepi-tepinya. Ya, ini terbukti dengan menggunakan algoritma Roberts Cross Edge Detector ya di sini. Oke, bahwa dugaan saya benar baik secara visual ya mata maupun secara algoritmis ya menggunakan algoritma Roberts Cross Edge Detector ya. Kemudian kita bisa uji juga dengan misalnya VChain ya. Kita nolkan drawnya. Nah, ini terbukti ya. Nah, juga terdeteksi secara algoritmis juga ya. Menggunakan algoritma Free-Chain Edge Detector. Ya, ini dia. Terbukti bahwa jaring mak lampir memang benar-benar ada ya. Kalau dengan pencahayaan akibat dari distorsi cahaya itu dia menyebar dan dia tidak memiliki tepi yang tegas. Tetapi di sini secara algoritma kita buktikan bahwa jari mak lampir itu memang benar ada akibat pengeditan manual untuk menciptakan visual terhadap pergerakan seperti menggaruk ya. Kemudian kita gunakan juga algoritma yang lain ya, Kirsch. Oke. Ini juga ya, kita tambahkan thresholdnya untuk mengurangi tepi-tepi halus. Ya, di sini juga terdeteksi ya menggunakan Kirsch Edge Detector ya, tangan mak lampir itu ya. Terbukti bahwa itu diedit secara manual karena memiliki tepi yang tegas ya. Terus zero crossing sih kita menggunakan algoritma yang lain. Di sini juga terbukti dan 5 kita kasih terbukti dia di sini ya kita tambahin lagi thresholdnya. Ini terbukti bahwa
tepi dari jari mak lampir itu tegas ya, berbeda dengan tali tas. Ini memiliki tepi jari ya, jari ujung telunjuk yang panjang ya, membuktikan bahwa secara algoritma zero crossing edge detector juga jari mak lampir juga bisa terdeteksi ya. Oke, kemudian kita bisa menggunakan algoritma segmentasi, misalnya multi level thresholding ya, bisa kita perhatikan. Ya, untuk algoritma, nah di sini tersegmentasi dengan dengan algoritma multi level thresholding ya, segmenter, bahwa jari telunjuk itu benar-benar ada ya, menggunakan algoritma multi level thresholding segmenter ya. Kemudian kita bisa gunakan misalnya K-means clustering. Ya, kita perhatikan di sini, kita nolkan untuk draw-nya, noise-nya. Nah, di sini juga terdeteksi ya, bahwa apa itu memiliki tersegmentasi seperti tangan ya, tangan yang memanjang. Jadi menggunakan algoritma K-means clustering juga, segmenter, juga terbukti bahwa jari tersebut benar-benar ada, bukan dari distorsi cahaya televisi ya. Oke. Kemudian apa yang akan kita tunjukkan adalah bagaimana secara frame demi frame kita lihat visual dari tangan yang dibuat-buat ya, dimanipulasi sehingga tercipta pergerakan seperti menggaruk ya. Bisa kita lihat di sini. Ya, bisa kita lihat kontur dari tangan itu ya, frame demi frame ya, seperti ini. Nah, ini cukup rusak dan kita lihat bahwa distribusi dari distribusi warna ini terlalu merata ya, tidak natural seperti ini transisinya, mulai dari environment tepi, baru di sini masih ada distribusi warna, terus tepi lagi, baru environmentnya ya, latarnya. Kalau di sini di tangan ini kita bisa lihat ini sangat-sangat merata ya. Saya kira ini menggunakan paintbrush ya, sangat merata, warna putih merata. Jadi ini adalah perbuatan atau manipulasi frame demi frame untuk menciptakan pergerakan jari seperti menggaruk ya. Nah, ini dia. Tampak kontur dari jari juga rusak ya, akibat dari manual editing untuk menciptakan pergerakan tangan yang seperti menggaruk ya. Seperti ini sangat rusak sekali. Begitupun efek penggarukan yang lain ya, yang ada di sini juga seperti itu. Bisa kita perhatikan tangan yang telah diedit ya, di sini sangat merata ya. Coba kita lihat transisinya ini ya, pengeditan nih ya, transisinya sangat tidak natural, terlalu cepat, harusnya ditangkap dalam beberapa frame, 5 atau 10 frame ya, karena dalam 1 detik ada 25 frame. Nah, ini pergerakannya ini sangat cepat ya, terlalu cepat untuk pergerakan tangan ya, 1/25 detik itu terlalu cepat. Dan kita lihat kontur tangan juga hasil pengeditan ya, pengeditan manual yang dilakukan oleh Muhammad Anwar Lazar dan timnya Christopher Harimandrianto ya. Oke, selanjutnya ini efek perulangan yang sering kali dibahas ya. Objeknya bergerak, ya ini yang lain juga bergerak ya. Efek perulangan, penyisipan frame ya. Terjadi menggaruk secara berulang dan objek lain juga berulang ya. Bukti bahwa terjadi penyisipan frame. Itu sudah banyak dibahas di podcast-podcast yang lain ya. Oke, kemudian kita perhatikan pergerakan pada 54 ya. Ini. Itu pergerakan paperback ya. Sangat pixelated sehingga terjadi
apa namanya ilusi ya yang menciptakan narasi akibat dari downscaling ya, semua objek-objek itu menjadi kabur dibuat oleh Muhammad Noor Al-Azhar. Seharusnya meja 54 dengan resolusi 1920 1080 ya framenya, dengan jarak hanya 12 meter, itu harusnya apa namanya objek-objek ini tidak burik atau tidak hancur separah ini ya. Kalau kita lihat frame demi frame itu, kita lihat ya. Nah, ini pergerakannya dibuat sangat abstrak sehingga seolah-olah objek apa paperback itu bergerak ya. Nah, jadi apa namanya pergerakan yang abstrak ini dap, apa tidak dapat dilihat oleh hakim dengan jelas sehingga ia mengandalkan narasi dari Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto. Jadi inilah dampak dari downscaling yang dilakukan oleh Muhammad Noor Al-Azhar ya. Menjadi objek-objek dalam frame menjadi kabur sehingga terciptalah narasi, dan narasi inilah yang didengarkan oleh hakim dalam membuat keputusannya ya. Ini sangat salah. Seharusnya hakim pada PK selanjutnya itu meminta kepada kejaksaan untuk menampilkan dan melihat pergerakan objek pada meja 54 ini sesuai dengan aslinya ya. Sesuai dengan aslinya, yaitu video dengan frame 1920 1080 ya, full high definition, sehingga bisa diamati objek-objek ini secara lebih jelas dan detail yang masih dapat dipersepsikan, bukan video yang sudah direkayasa oleh Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto ya. Jadi saya kira inilah analisa saya ya. Kemudian bisa kita bandingkan ya, misalnya sebuah saya apa di sini ya, kita bandingkan ini ada sebuah CCTV ya, ini jaraknya hampir 20 meter di sini, pergerakan seorang anak ya. Di sini bisa kita perhatikan ya, ada sebuah CCTV untuk bandingkan ya. Ini 1920 1080 bisa kita perhatikan di sini objeknya masih apa namanya masih jelas ya. Kita perhatikan lagi. Masih bisa dipersepsikan ya ini uh, apa namanya pergerakan dari objek di sini frame demi frame ya, sangat berbeda dengan objek yang hanya pergerakan meja 54 yang hanya 12 meter ya pada kasus Jessica ya. Oke, ini untuk CCTV yang 1920 1080. Jika kita downscale lagi menjadi 720p ya, ini juga masih bisa harusnya kita persepsikan ya. Objek-objek tersebut ya. Ini frame demi frame masih bisa kita perhatikan. Oke, kalau kita kurangi lagi ke 960H, harusnya masih bisa ya. Oke. Ya, untuk 960H ukurannya harusnya masih bisa ya. Tidak kabur. Ini pergerakannya. Nah, ini objeknya. Terus kemudian kalau 480p ya, kita jalankan juga masih ada informasi pergerakan objek yang bisa kita persepsikan ya kalau 480p. Ya. Kalau 360 sudah cukup kabur, menyerupai apa yang ada ditampilkan oleh Muhammad Noor Al-Azhar ya. Jadi meskipun yang tertera adalah 960H, 576 ya, 960 576,
Tetapi secara visual yang kita dapatkan ya, mungkin kisaran 360p ya. Dia lakukan lebih dalam lagi downscaling, bukan hanya downscaling 2 kali, tetapi mungkin 3 atau 4 kali ya resolusinya. Tapi memang secara tekstual ya, bukti teksnya dialah downscaling menjadi 960H ya, 960576. Tetapi secara visual kalau kita lihat ini ya, di sini itu seperti 360p ya, dengan guratan kasar seperti ini ya. Ini guratan kasar atau bahkan lebih rendah dari 360p. Coba kita coba 240 ya. Lebih kepada 240p ya, dengan guratan kasar dari ini tepi-tepi daun ini seperti ini ya. Objek juga semakin lebih kabur ini. Ini ya, objeknya sudah seperti ini ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan ini ya, pixelated dari dedaunan ini seperti ini, itu mirip dengan dedaunan ketika Muhammad Nu itu menampilkan video hasil rekayasanya ya, seperti ini, pixelated seperti ini. Jadi memang secara tertulis ya, ditertulis adalah dia melakukan downscaling menjadi 960H, 960576, tetapi secara visual yang ditampilkan jauh lebih buruk dari itu ya. Kisarannya antara 240p sampai 360 ya. Nah, ini dari pixelated dari dedaunannya ini. Ya, guratan-guratannya ini ya. Pixelated dari dedaunan, kita bisa lihat ini sekitar 240p sampai 360p, meskipun yang tertulis dalam BAP-nya adalah dia melakukan rekayasa dengan mendownscale dari 1920 1080 menjadi 96576 ya. Itu pun sudah terbukti ya, dia melakukan rekayasa. Harusnya dia meningkatkan resolusi atau mempertahankan resolusi FHD, justru dia mendownscalingnya menjadi 960H ya, secara bukti tertulis pada BAP. Meskipun secara visual kalau kita lihat kontur dari pohon ini apa namanya, semacam pepohonan ya, ada ini, dan pixelated dari yang hanya 57 meter ya dari kamera itu mengalami pixelated seperti ini kisarannya ya 240p ya, 240p sampai 360p ya sebenarnya secara aktual ya. Oke, demikianlah analisa saya ya. Semoga ini analisanya cukup komprehensif dari A sampai Z. Semoga berguna bagi kalian, bagi para hakim, para jaksa, para pengacara, dan para mahasiswa, sehingga kita lebih hati-hati untuk agar tidak dibodoh-bodohi oleh saksi ahli yang memanfaatkan keilmuannya untuk justru merekayasa ya, untuk merekayasa barang bukti digital ya. Ya, jadi kita harus lebih hati-hati terhadap orang-orang semacam itu, dan mudah-mudahan juga ada tindakan hukum kepada mereka berdua ya, Muhammad Nu Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto, agar ada efek jera untuk di kemudian hari dan tidak ada lagi korban-korban rekayasa seperti Jessica Kumala Wongso ya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga video ini berguna bagi Anda. Horas.